Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudini. Saya dari Universitas TTMMT. Nah, teman-teman, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hakikat belajar dan pembelajaran. Apa sih itu belajar? Apa sih itu pembelajaran? Nah, sebelum ke pembahasan intinya, saya akan memberitahu konsep terlebih dahulu. Yang pertama, fungsi belajar dan pembelajaran. Yang kedua, ciri-ciri belajar dan pembelajaran. Dan yang ketiga, perbedaan belajar dan pembelajaran. Yang pertama, fungsi belajar dan pembelajaran atau pengertiannya. Apa sih itu belajar? Belajar adalah sebagai sesuatu proses yang akan merubah tingkah laku kita, yang meliputi sikap, minat, ataupun nilai. Itu disebut belajar. Makanya kalau nilai kita pengen berubah, sikap kita pengen berubah, minat kita pengen berubah, harus belajar. Itulah yang disebut hakikat belajar. Adapun ciri-cirinya, apa aja ciri-cirinya? Itu ada 3: proses, adanya perubahan, dan aktif. Apa itu proses? Karena belajar itu memiliki waktu yang sangat lama. Nah, itulah yang disebut proses. Kalau kita pengen mencapai suatu tujuan tetapi tidak ada proses, tidak memiliki waktu yang sangat panjang ataupun lama, tidak akan pernah berhasil. Nah, itu namanya proses. Yang kedua, adanya perubahan. Maksudnya apa adanya perubahan? Dari yang tadinya kita buruk menjadi lebih baik. Nah, itulah yang disebut adanya perubahan. Contoh, saya belajar tapi attitude-nya nggak ada. Nah, ketika saya belajar, di situ kan membutuhkan proses waktu yang lama. Nah, ketika sudah memiliki waktu yang lama, pasti otomatis ada perubahan dari attitude-nya, dari kognitifnya, dari skill-nya. Kalau skill kita pengen mengembang, terus mengembang, maka kita harus belajar. Nah, itulah yang disebut ciri-ciri belajar. Dan yang ketiga, aktif. Apa itu aktif? Aktif itu adanya usaha dari dalam setiap individu. Kita pengen belajar, ya kita harus aktif. Kita kuliah kita harus aktif. Biar apa? Biar ada perubahan. Nah, aktif itulah yang disebut dengan ciri-ciri belajar. Terus apa yang kedua, hakikat pembelajaran? Hakikat pembelajaran itu seperangkat peristiwa yang bersifat eksternal bagi pembelajar, yang dirancang untuk mendukung proses internal dari belajar. Nah, kata kuncinya eksternal sama internal. Kalau internal itu disebut belajar, sedangkan eksternal itu pembelajaran. Nah, terus menurut Samaldino, apa itu hakikat belajar? Hakikat belajar adalah berkaitan dengan usaha merangsang terjadinya belajar dengan sengaja, menyusun pengalaman-pengalaman yang dapat membantu pembelajar itu siswa mencapai suatu perubahan kemampuan yang diharapkan. Nah, dari sini kita bisa melihat ciri-ciri pembelajarannya. Apa saja ciri-ciri pembelajarannya? Yang pertama, merupakan upaya sadar dan disengaja. Nah, ketika kita menjadi pembelajaran, nah di situ kita akan sadar, oh ternyata ilmu itu kayak gini. Contoh, saya lagi naik motor tapi nggak pakai helm. Nah, tiba-tiba ditegur sama polisi, kamu mana helmnya? Nah, di situ kita merasa sadar bahwa ada kesalahan di dalam diri kita. Nah, itulah yang disebut ciri-ciri pembelajaran. Jadi pembelajaran itu suatu suatu tanggung jawab yang memang harus kita kerjakan. Itu pembelajaran. Terus yang kedua, membuat peserta didik belajar. Maksudnya apa membuat peserta didik belajar? Nah, dengan pembelajaran tersebut, peserta didik akan belajar. Jadi untuk mencapai belajar, kita harus mengetahui dulu pembelajarannya apa. Contoh, saya punya murid. Nah, muridnya ini kebingungan, dalam artian nggak paham. Nah, kita kasih tahu dulu pembelajarannya. Ini pembelajarannya gini. Nah, setelah kita mengasih tahu pembelajarannya, otomatis di situ dia akan belajar yang telah disampaikan sama gurunya.
Yang kedua, dan yang ketiga, tujuan telah ditetapkan terlebih dahulu tujuannya. Jadi kalau kita pengen mengetahui pembelajaran, kita harus punya tujuan dulu. Contoh, tujuan saya ingin menjadi dosen ataupun guru. Nah, sebelum menjadi guru, di situ kan banyak pembelajaran yang harus kita lalui. Nah, teman-teman, jadi itulah yang ketiga. Dan yang keempat apa? Ciri-ciri pembelajaran, yaitu pelaksanaannya terkendali, baik isinya, waktu maupun hasilnya. Nah, itu ciri-ciri pembelajaran. Nah, itulah perbedaan belajar dan pembelajaran. Cukup apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat buat teman-teman meskipun sedikit, karena kebenaran itu datangnya dari Allah dan kesalahan itu datangnya dari saya. Saya Rudini mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.